Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Priyanti dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 214825011010058. Dengan saya kali ini membuat video presentasi yaitu untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah ilmu kalam dengan dosen pengampu Dr. Hisam Ahyani, MH. Baik, penjelasan yang pertama yaitu pokok pemikiran Asy'ariyah dengan tema keadilan Tuhan. Apa itu pemikiran Asy'ariyah? Asy'ariyah adalah aliran teologi yang didirikan oleh Abu al-Hasan al-Asy'ari sekitar 935 Masehi yang mencoba mengambil jalan tengah antara rasionalisme, ekstrim Mu'tazilah, dan pemahaman literal kelompok tradisionalis. Yang kemudian, pokok-pokok pemikiran Asy'ariyah tentang keadilan Tuhan. Yang pertama itu, Tuhan tidak bisa disamakan dengan standar keadilan manusia. Tuhan Maha berkehendak mutlak. Apapun yang dilakukannya adalah adil, bukan karena sesuai dengan logika manusia, tetapi karena keadilan itu sendiri bersumber darinya. Dalam pandangan ini, Tuhan tidak terikat oleh sebuah kewajiban moral apapun selain kehendaknya sendiri. Asy'ariyah menolak pemahaman bahwa Tuhan wajib berbuat baik menurut standar akal. Bagi mereka, kalau Tuhan memberi pahala kepada yang bermaksiat atau menghukum yang taat sekalipun, itu tetap tidak bisa disebut zalim, karena kezaliman hanya bermakna mengambil hak orang lain, sementara semua hak adalah milik Allah. Next, kebebasan manusia dan hubungannya dengan keadilan. Asy'ariyah menyeimbangkan antara kehendak Tuhan dan aktivitas manusia melalui konsep kasih atau espission. Artinya, Allah yang menciptakan semua perbuatan, tetapi manusia hanya mengakuisisi perbuatan itu sehingga ia tetap layak diberi pahala atau dihukum. Dan konsep ini, Asy'ariyah ingin menjaga dua sisi. Yang pertama, kedaulatan absolut Tuhan dalam menciptakan segala sesuatu. Yang kemudian, tanggung jawab manusia atas perbuatan. Dari perspektif keadilan ilahi, Kas memastikan bahwa takdir tidak membatalkan usaha manusia, dan hukuman atau pahala tetap adil karena manusia ikut berperan dalam memilih tindakannya, meski Allah yang menciptakan energi dan realitas dari tindakan tersebut. Nah, di sini ada perbandingan singkat dengan Mu'tazilah. Yang pertama itu aspek semua kebenaran. Asy'ariyah itu wahyu di atas akal. Akal hanya membantu. Kemudian di sisi lain, Mu'tazilah, akal sangat utama yang bisa menentukan baik buruk. Yang kemudian, aspek keadilan Tuhan. Asy'ariyah, apapun yang Allah lakukan pasti adil. Mu'tazilah, Tuhan wajib adil menurut akal. Yang ketiga, aspek perbuatan manusia. Allah menciptakan manusia, dan Mu'tazilah, manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Yang keempat, aspek peran akal, di mana Asy'ariyah ini dipakai secukupnya, sedangkan Mu'tazilah sangat dominan. Yang terakhir, aspek tujuan teologi. Asy'ariyah itu menjaga kekuasaan Allah dan tanggung jawab manusia, sedangkan Mu'tazilah menjaga keadilan Tuhan pada manusia. Pengaruh pemikiran Asy'ariyah dalam teologi Islam kontemporer. Pemikiran Asy'ariyah menjadi arus utama teologi Islam di banyak wilayah Muslim, termasuk Asia Tenggara. Dalam konteks modern, pendekatan Asy'ariyah membantu mengharmonisasikan antara kepercayaan Pengaruh pemikiran Asy'ariyah dalam teologi Islam kontemporer. Pemikiran Asy'ariyah menjadi arus utama teologi Islam di banyak wilayah Muslim, termasuk Asia Tenggara. Dalam konteks modern, pendekatan Asy'ariyah membantu mengharmoniskan antara kepercayaan pada takdir dan penguatan etos usaha, terutama melalui konsep kasih. Di masa kini, beberapa pemikir memanfaatkan kerangka Asy'ariyah untuk membangun teologi yang kompatibel dengan isu-isu modern seperti etika sosial, pendidikan moral, dan hubungan manusia dengan teknologi. Gagasannya tentang keadilan Tuhan juga memberi ruang bagi umat tetap optimis dan berserah diri tanpa kehilangan tanggung jawab, etika, dan bertindak. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi ladang pahala bagi kita dan tentunya menambah semangat kita dalam belajar tentang ilmu kalam.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.